Halo, bersama saya dengan Sir Joko. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang dasar trigonometri. Jadi, dasar trigonometri ini sebenarnya kita hanya mengingat apa istilah dari sin, cos, dan tan, serta nanti ada istilah Pitagoras ya. Jadi, kalau Pitagoras sebenarnya saya rasa ini sudah kalian kuasai sebelumnya. Tapi untuk mengingat kembali, eh, bagaimana sih cara menentukan Pitagoras, ya kan? Maksudnya persamaan Pitagoras, maka nanti kita bisa tentukan berapa sih sisi miringnya. Sisi miringnya itu adalah hipotenusa ya. Jadi nanti sisi miringnya itu kamu beri misalkan simbol R ya, R. Kemudian sisi datarnya itu adalah X. Kemudian sisi vertikalnya itu adalah Y gitu. Jadi kalau dalam sistem Pitagoras, kita akan peroleh persamaan bahwa sisi miring dikuadratin sama dengan sisi ini, sisi mendatar dikuadratin ditambah sisi vertikal dikuadratin. Jadi sisi terpendek itu harus kita jumlahin, tapi dalam bentuk kuadrat, supaya kita dapat mencari sisi miring. Jadi kalau misalkan ingin mencari R langsung, maka kita bisa buat X kuadrat ditambah akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat gitu. Ya. Oke, jadi ini dia dasar yang perlu kita ketahui. Nah, yang kedua itu adalah bagaimana sih kita menentukan nilai sin, cos, dan tan dari sebuah segitiga siku-siku, ya. Nah, misal nih, kita punya sudut misalkan theta. Maka nanti kalau ingin menentukan sin theta, maka kita buat persamaannya yaitu depan sudut ya, depan sudut. Kemudian ini sisi samping sudut. Kemudian ini adalah sisi miring. Begitu. Nah, kalau ingin menentukan sin theta berapa, maka kita tentukan aja dengan rumus apa? Depan per miring. Jadi ini kita singkat dengan ini kita singkat dengan D, sedangkan sampingnya kita singkat dengan SA. Jadi kalau ingin menentukan sin, kita buat saja demi depan per miring. Tetapi kalau ingin menentukan cos theta, maka kita gunakan apa? Samping per miring. Ya. Nah, selanjutnya, kalau ingin menentukan tan theta, maka kita buat eh, persamaannya atau menentukan tan theta itu melalui berapa depannya dibagi dengan sampingnya gitu. Jadi kalau kita ambil variabel dari depan, miring, dan samping, maka ini bisa kita tulis jadi depan sudut adalah Y per R. Kalau ini apa? X per R. Kalau ini apa? Y per R gitu. Jadi sangat gampang ya. Nah, oke, paham ya sampai di sini ya. Oke, oke ada kesalahan sedikit. Maka ini kita something itu kan X bukan R, maka kita buat Y per X gitu ya. Oke, jadi inilah yang perlu kamu ketahui sedikitnya begitu ya. Nah, jadi ini nanti sangat gampang untuk Pitagoras, kemudian sin, cos, dan theta. Jadi ini harus kamu kuasai ya. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, coba perhatikan. Jadi katanya begini, jika sin B sama dengan 6/10, maka ada berapa pernyataan di bawah ini yang benar? 1. Sin C sama dengan 8/10. 2. Sin kuadrat C sama dengan 64/100.
kemudian cos D sama dengan 8 per 10, 4, ini sorry ya, ini cos D sama dengan 8 per 10, kemudian 4 tan D sama dengan 3 per 4. Oke, jadi gini, pertama itu diketahui adalah sin D. Ya, pertama diketahui adalah sin D. Nah, sin D berapa? 6 per 10. Artinya kalau sin itu kan, sin D itu kan depan per miring kan. Nah, jadi depan si D mana? Yang ini nih. Depan si D, ini kan sudut D nih. Ya kan? Depan D mana? Yang ini. Jadi depan si D ini 6. Kemudian miringnya berapa? 10 gitu. Nah, dari sini kita bisa tentukan berapa sih AB, ya kan? Atau depan si C, atau samping si B, kan sama aja. Jadi gunakan aja Pitagoras, ya. Jadi ketika kita gunakan Pitagoras, maka bisa kita buat persamaannya menjadi seperti ini. Miring dikuadratin, samping dikuadratin, kemudian ini eh, samping dikuadratin, kemudian depan dikuadratin. Nah, kalau ini sudutnya ya. Atau gini aja, miring dikuadratin, kemudian panjang yang datar dikuadratin, kemudian panjang yang vertikal dikuadratin. Gitu dia. Jadi kalau untuk segitiga siku-siku, hubungannya hanya di sini. Jadi, yang tidak diketahui kan ini kan, sisi vertikalnya kan. Tapi kalau sisi mendatarnya udah ada, sisi miringnya udah ada, maka kita tentukan dulu nih sisi vertikalnya berapa nih. 10 kuadrat sama dengan berapa? X kuadrat, berarti X-nya 6 ya. 6 kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian ini nanti jadi 100 sama dengan 36 tambah Y kuadrat. Pindahin 100 dikurang 36 Y kuadrat. Jadi 64 sama dengan Y kuadrat. Atau sebaliknya kita buat Y itu nanti akar 64, yaitu 8. Jadi ini nilainya 8 gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau tentukan nilai sin C. Nah, pertama kalau dia sin C itu nanti sama dengan depan si C dibagi miring. Nah, depan si C mana? Depan ini kan C kan? Nah, depan si C Y lah, ya kan? Nah, kita buat aja Y dibagi miringnya mana? Miringnya R, artinya kita peroleh dia berapa? 8 per 10. Nah, apakah benar? Benar ya? Oke. Kemudian, kalau ditanya misalkan sin kuadrat C. Nah, sin kuadrat C maksudnya gimana? Jadi, kalau ada sin kuadrat C itu sama aja dengan sin C baru C-nya, sin C-nya di dalam kuadrat gitu. Jadi tadi sin C berapa? 8 per 10 kan? Jadi 8 per 10. Artinya kalau kita kuadratin dia nanti 64 per 100 gitu. Bisa ya? Oke, sekarang yang ketiga nih. Yang ketiga, kalau ditanya misalkan cos D. Kalau ditanya cos D, itu artinya samping D dibagi dengan miring. Nah, samping si B mana? Samping si B mana? Yang ini. Ah, jadi samping si ini kan D nih. Sampingnya mana? Yang ini. Gitu, ya. Oke, jadi Y per R berarti berapa? 8 per berapa nih? 8 per 10. Nah, benar nggak kira-kira? Benar. Ini benar ya. Sekarang kita tentukan nomor berapa nih? Nomor 4, yaitu kalau ingin menentukan tan D, berarti itu artinya eh, depan si D, dibagikan dengan apa? Samping si B. Depan si B berapa? Depan si B itu adalah 6. Ini ya, depan si B.
Nah, ini kan D nih, depannya yang ini. Nah, jadi nanti 6 dibagi samping si B 8. Atau kita buat aja X per Y. Artinya kita peroleh berapa nih? Kita peroleh 6 per 8. Sama-sama bagi 2, 3 per 4. Jadi sangat gampang ya. Oke. Jadi untuk dasar trigonometri, saya anggap kalian sudah memahami setelah melihat video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.